Polisi mengungkap kasus pembunuhan lansia bernama Dimaris Isnisitio, 60 tahun di Rumbai, Pekanbaru. Peristiwa ini bermula dari rencana pencurian yang berakhir dengan kekerasan hingga korban meninggal. Motif pelaku diduga karena sakit hati. Korban disebut sering memarahi pelaku sehingga memicu dendam. Selain itu, pelaku juga ingin menguasai harta milik korban. Mereka datang dengan tujuan mengambil barang berharga di rumah korban. Aksi dilakukan oleh 4 pelaku dengan peran berbeda. Pelaku berinisial SL memukul korban hingga tewas, dibantu pelaku lain berinisial E dan L. Polisi mengungkap rencana awal hanya untuk merampok, namun saat berada di lokasi pelaku berubah dan memutuskan menghabisi korban. Setelah kejadian, pelaku mengambil uang dan barang berharga. Saat ditangkap, mereka sempat melarikan diri hingga akhirnya dilumpuhkan dengan tembakan bagian kaki. Kini seluruh pelaku telah diamankan. Mereka dijerat pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati. Yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 459 dan atau pasal 458 ayat 3 dan atau pasal 479 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Untuk barang bukti sudah berhasil kami amankan sebagian besar, khususnya barang-barang milik korban yang diambil oleh para pelaku, terdiri dari perhiasan-perhiasan emas berupa gelang, anting, cincin, kalung, pin maupun kotak perhiasan. Terdapat juga barang bukti handphone serta laptop, speaker, jam tangan, dan teropong. Kemudian uang tunai dolar Singapura 7 lembar pecahan $100.000, 5 lembar pecahan $50, 2 lembar $10, 9 lembar pecahan $2 dan 1 lembar pecahan $5, serta barang bukti elektronik flash disk yang berisikan rekaman CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan semalam dari pelaku utama otak perencana, untuk motif kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan si pelaku saat menjadi menantu, saat masih tinggal serumah, sering dimaki-maki, sering dimarahi oleh korban. Ini pengakuan pelaku, pengakuan tersangka. Kalau nggak salah di Jalan Riau mereka inap, kemudian susun rencana. Itu kalau nggak salah di hari Sabtu, di Sabtu malam mereka susun rencana untuk survei. Dalam perjalanan yang awalnya ingin merampok berubah menjadi ingin membunuh. Kemudian dari Aloha, satu hari mereka menginap, kemudian mereka mensurvei lokasi rumah. Rekan-rekan sekalian, di TKP ini bukan sekali mereka melakukan perampokan, sudah 2 kali. Ini yang kedua. Yang pertama itu di tanggal 8. Di tanggal 8 itu mereka merampok dan mengambil sejumlah uang, sejumlah 4 juta. Mereka mengambil, pada saat itu hanya ada Arnold saja yang di rumah. Kemudian mereka mengambil uang dan mereka pergi ke Medan. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah pada saat itu belum terpasang CCTV. Suami dari korban ini curiga karena datang tanggal 8 April itu melihat kamar utama mereka terbongkar dan ada yang hilang. Tidak curiga kalau ini adalah pelaku yang saat ini kita tangkap. Kemudian berniat memasang CCTV. Ini alhamdulillah ada niat, ada firasat memasang CCTV. Yang tanggal 8 itu tidak terpasang dan terjadi perampokan. Dan mereka mengakui, para pelaku ini mengakui bahwa tanggal 8 itu April kemarin mereka sempat datang dan merampok dan mengambil 4 juta rupiah. Kemudian tanggal 9 suami dari korban ini memasang CCTV karena curiga sewaktu-waktu nanti bila terjadi bisa terdeteksi siapa pelaku. Para pelaku ini 1 hari saja di Hotel Aloha, rekan-rekan sekalian, di Jalan Riau.
Kemudian setelah survei, mereka memantau situasi, menginap di SPBU di Jalan Pramuka. Ada kira-kira di SPBU di Jalan Pramuka ya. Kemudian berpindahlah ke Masjid PHR. Tahu alamatnya? Nah, mereka selama berapa hari, mulai dari Sabtu tanggal sebelum kejadian, sebelum tanggal 29, mereka di sana. Kemudian survei lokasi, karena kehabisan biaya, mereka ingin menghabisi seluruhnya keluarga. Namun ada beberapa pertimbangan sehingga si mantan mantu atas nama inisial AF ini mencoba menghubungi Arnold. Kemudian Arnold dipanggil, kemudian di tanggal pagi hari sebelum kejadian itu Arnold dipanggil, kemudian Arnold datang ketemu dengan mereka di salah satu ruko di Jalan Sudirman. Kemudian disitulah para pelaku mencari informasi di rumah ini ada siapa saja. Kemudian mohon maaf, karena Arnold ini menurut keterangan keluarga mengalami kebutuhan khusus, memberikan informasi bahwa di rumah itu hanya ada inang atau korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.